Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Halimatul Sadia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang materi yang saya dapatkan pada saat mengikuti Darul Arkam Dasar, yaitu tentang kosmologi. Jadi teman-teman, kosmologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, struktur, dan perkembangan alam semesta. Secara bahasa, kata kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu kosmo yang berarti alam semesta dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sederhananya, kosmologi mencoba menjawab pertanyaan besar seperti bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana bisa ada bintang, galaksi, dan planet, termasuk bumi tempat kita hidup sekarang, dan akan jadi seperti apa alam semesta ini nantinya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Georges Lemaitre pada tahun 1927 dan diperkuat oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 yang menemukan bahwa galaksi-galaksi ternyata bergerak saling menjauh. Ini artinya alam semesta memang terus mengembang. Yang menarik teman-teman, konsep tentang alam semesta yang mengembang ini sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum ditemukan oleh para ilmuwan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Artinya, Al-Quran sudah menggambarkan bahwa alam semesta ini terus meluas, sama seperti yang dijelaskan dalam teori ilmiah modern. Lalu dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini menggambarkan peristiwa terpisahnya langit dan bumi yang sangat mirip dengan proses Big Bang. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191, Allah juga mengingatkan kita untuk merenungkan ciptaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam setiap keadaan dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat alam semesta secara ilmiah, tetapi juga merenunginya dengan hati dan keimanan. Lalu dalam surat An-Naziat ayat 27-33, Allah menjelaskan lebih detail tentang penciptaan langit dan bumi, termasuk malam, siang, air, tumbuhan, dan gunung-gunung. Semua itu diciptakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat lengkap dalam menjelaskan keindahan dan keteraturan alam semesta. Nah, dari semua itu, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, mempelajari kosmologi bisa menambah keimanan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita jadi sadar bahwa setiap ciptaan Allah pasti punya tujuan dan manfaat. Ketiga, kita diajarkan untuk mensyukuri dan menjaga alam semesta yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Jadi teman-teman, materi kosmologi bukan cuma membahas soal fisika dan astronomi. Lebih dari itu, kosmologi juga membuka wawasan spiritual dan memperkuat keimanan kita. Dengan mempelajari alam semesta, kita semakin yakin bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua adalah bukti nyata dari kebesaran dan kekuasaannya. Demikian penjelasan singkat saya tentang materi kosmologi yang saya dapat dari kegiatan Darul Arkam Dasar. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta keimanan kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.